Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhtarom. Saya mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703 0240744. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Kelas 2 siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih, semangat semua ya. Saya absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Masuk semua ya? Semangat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, yuk kita menyanyi lagu aja dulu, bisa? Nyanyi lagu aja bisa? Yuk nyanyi Garuda Pancasila, bisa? Yuk 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu.
belajar tentang pesan pokok surat Anas. Siapa yang masih ingat pesan pokok surat Anas? Ya? Bukan pertolongan. Ya. Siapa lagi yang bisa? Ya. Yang keras? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia, makhluk yang lemah yang butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita juga pernah bernyanyi. Pak Guru menyampaikan tentang isi pekan pesan pokok surat Anas, bernyanyi. Bisa kemarin? Masih ingat? Masih ingat? Yuk kita bernyanyi pesan pokok surat Anas. Masih ingat ya? Yuk 1, 2, 3. Inilah surat terakhir dalam Al-Quran harusku baca. Surat Anas artinya manusia, 6 ayatnya Madaniyah. Terima kasih. Nah, itu adalah isi pesan dari Quran surat Anas. Isi pesan pokok dari surat Anas. Ya, isinya tadi bagaimana? Isinya kita manusia yang memang butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari godaan setan yang terkutuk atau yang terhina. Jadi kita kemarin sudah belajar pesan pokok. Dan sekarang Pak Guru akan menyampaikan, ya, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menunjukkan hafalan Quran surat Anas. Siap? Siap menunjukkan hafalan Quran surat Anas? Siap. Ya, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kisah cerita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau sedang sakit. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tiba-tiba sedang sakit. Nah, ini saya Pak Guru akan cerita tentang asbabun nuzul Quran surat Anas, gitu ya. Nah, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sedang sakit. Nah,
sihir oleh orang Yahudi. Nah, tukang sihir tersebut bernama Labid bin Al-Akshar. Nah, jadi orang Yahudi, dia punya ilmu sihir. Setelah itu dia menyihir baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai baginda Nabi Muhammad itu sakit, ya, karena terkena sihir. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril dan menurunkan ayat yang namanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jibril, bawakan wahyu ini. Nah, terus dibawakan wahyunya malaikat Jibril, firman-Nya yaitu Quran surat Al-Falaq dan Quran surat An-Nas. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk membaca Quran surat Al-Falaq dan Quran surat An-Nas. Setelah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW membaca surat tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW terbebas dari sihir atau terbebas dari sihir. Itu ya. Jadi khasiat dari Quran An-Nas ini adalah luar biasa. Nanti kita akan belajar menghafal Quran surat An-Nas. Siap? Nah, lebih nanti saya Pak Guru mau putar video tentang Asbabun Nuzul biar kita semangat. Boleh? Boleh. Oke, nanti ditinggalkan ya. Siap? Kisah Asbabun Nuzul, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, "Rasulullah terkena sihir." "Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" Seorang bernama Labid bin Al-Akshar telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Di dalam sumur zaman. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-Aqsam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraili. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nah itu adalah asbabun nuzul daripada Quran surat Al-Falaq dan Quran surat An-Nas. Senang nggak melihat asbabun nuzul? Senang ya? Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo kita sama-sama menghafal Quran surat An-Nas. Mau? Ya, sebelumnya di rumah mengaji enggak? Siapa yang di rumah mengaji? Ya, ngaji di mana? Di rumah sama siapa? Sama mama. Di mana? Ngajinya? Di masjid. Di mana? Di masjid. Di mana mengajinya? Di musola. Di mana? Di musola. Oh, ngaji di masjid, di musola, di TPI, madrasah juga boleh. Kartu kendali yang dikasih anak guru digunakan untuk mengaji. Ya, itu. Ya, kita membaca Quran surat An-Nas bersama-sama. Bisa dibuka halaman berapa? Quran surat An-Nas halaman 7 boleh. Ya, silakan. Dibuka halaman 7 ya. Nah, sudah ketemu? Sudah ketemu? Nah, itu nanti kita hafalkan bersama-sama ya. Nanti kita buka hafalan kita Quran surat
Nah, Quran Anas surat Anas artinya apa? Quran surat Anas artinya apa? Manusia. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 6 ayat. Nah, yuk kita baca Quran surat Anas bersama-sama. Yuk, sebelum membaca kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yuk, guru punya tepuk biar semangat. Tepuk Quran surat Anas. Surat Anas. Nama surat Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Dalam surat Madaniyah. Ya, itu tepuknya ya bisa digunakan untuk di rumah, bisa tepuk biar semangat, ya, untuk menghafal Quran surat Anas. Pak Guru punya video Quran surat Anas, nanti didengarkan ya. Ya, nanti bacaannya panjang pendeknya nanti diperhatikan, ya, supaya kita nanti bisa membaca Quran surat Anas dengan tartil. Kita bisa menghafal Quran surat Anas dengan tartil. Siapa yang mengantuk? Enggak ada ya? Yuk, siap, kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sama-sama. Qul A'udzu birabbin nas. kalian ya. Kalian ya. Terus lanjut. Malikin nas. Ya, sama-sama. Malikin nas. Ya, lanjut. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya, Min syarril waswasil khannas. ya. Min syarril waswasil khannas. Ingat ya, di situ ada hukum non sukun bertemu dengan shin, itu bacaannya ifak sama-sama ya. Min syarril waswasil khannas. Ya, sama-sama. Min syarril waswasil khannas. Ya, lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siap, sekali lagi. Alladzi yuwaswisu
Sadaqallahul Azim. Bisa nggih? Siap, bisa nggih? Nah, sekarang Pak Guru akan membentuk kelompok. Hari ini Pak Guru setelah menyampaikan materi, Pak Guru akan membentuk kelompok. Siap? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Satu, dua, tiga, 6 kelompok, 6 orang ini, 6. Ini tak beri kelompok 1. Kelompok 2, mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2, siapa namanya? David, Aksakila, Nara, Bahtiar, sama Rega. Terus yang kelompok 3. Kelompok 3 di sini ada Cika, Nisa, Mautiara, dan sama Arfa. Tepuk tangan semuanya. Nah, di setiap kelompok nanti ada berbeda-beda ya cara menghafalkan Quran Surat An-Nas sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke? Yuk, kelompok 1. Nah, ini tak kasih. Ini ya. Nanti kalian berpasangan sama kelompoknya. Nanti ditulis namanya, dicetak ya. Nah, ini berpasangan kelompoknya. Kelompok 1 menghafal secara berpasangan. Silakan berpasangan sama kelompoknya. Nanti dilihat bacaannya betul atau salah. Itu ya. Kompakan kelompok 1 juga nanti akan dinilai. Terus yang kelompok 2 mana? Kelompok 2 dikasih nama. Nah, ini nanti ada bunyinya mana? Ini nanti tak bantu ya di bunyi di sini. Satu aja ini ditempel di sini ya. Ini ada bunyinya. Satu-satu ya. Ini dulu didengarkan baru nanti
nomor berapa Okta? Coba tepuk. Nomor 5. Yes. Oke, siap. Good. Ayo. Yuk, bacanya ada di sini. Bacanya. Oke, siap. Ayo Ahmad, terakhir. Bacanya ada di sini. Iya. Badan sini. Allazi. Oke, siap. Tepuk tangan. Oke. Kelompok 2 buat videonya ya. Sini ya. Ya sekarang kuis. 1. Betul? Ya selanjutnya. Nomor 2. Bila. Good. Lagi. Apa? Ada di sini, ada di sana. Tepuk lagi. Oke, lanjut lagi sampai habis. Betul? Ada di sini. Ya. Tepuk. 3. Oke, terus terakhir. Tepuk tangan. Juga menghadap ke sana. Iya. Oke, betul. Lanjut. Ya. 3. Menghadap sini. Menghadap ke sana ya. Terus lanjut. Ada sana, ada sana. Ya. Lanjut. Oke, silakan lanjut. Oke, siap. Terakhir. Oke. Mantap ya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Berangkat ke sekolah. Berangkat mengaji. Gimana? Berangkat ke masjid. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kelas 2. Ini Pak Guru punya soal evaluasi. Nanti dikerjakan. Siapa mau duluan? Kelompok siapa tadi yang bagus? Kelompok mana ini ya? Tulis namanya ya. Langsung di sini. Sudah dicocokkan. Ditulis namanya sudah ya. Namanya di sini, nama dan kelas. Ya, silakan itu kalau sudah dicocokkan. Ya. Ya. Sudah semua? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nomor 1. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjutan dari ayat tersebut adalah Malikin nas. A, B atau C? Nomor 2. Ilahin nas adalah surah An-Nas yang ketiga. Nomor 3. Surah An-Nas terdiri atas titik-titik ayat. Nomor 4, min syarril waswasil khannas. Ayat tersebut berbunyi A, min syarril waswasil khannas. Nomor 5, suduri kalau digabung A, B atau C? B ya? B. Terus sekarang yang nomor 2, nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Ya. Dibaca semuanya. Betul? Betul? Nomor 2, siapa mau menjawab? Yang di kanan. Madannya betul atau salah? Betul. Nomor 3. Ya, silakan. Bisa. Al-Mu'awwizatan. Betul atau salah? Betul. Nomor 4. Luas wisu. Sudah betul? Ya. Nomor 5. Siapa mau jawab nomor 5? Ya, jadi. Dari godaan setan dan keburukan. Sudah semua? Yang betul 100 ada? 1, 2, 3, 4. Yang betul 90? 1, 2, 3, 4, 5, 80? 70? 60? 50? 40? 30? 20? Berarti nilainya 100 sampai 90 dan 100 ya. Tepuk tangan semuanya. Silakan boleh dikumpulkan. Kelas 2
materi pengayaan ya. Tidak ada perbaikan karena nilainya 90 sampai 100 ya. Untuk materi pengayaan adalah membaca materi berikutnya, yaitu materi tentang mengenal huruf hijaiyah bersambung. Oke, siap? Siap. Di halaman berapa? Ada di halaman 10, di halaman 15, 16. Oke, siap ya? 15 dan 16. Oke, kelas 2. Siap. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 2. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, istirahat dulu ya.